joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya adik-adik? Harus tetap sehat ya. Ayo kita persiapkan ibadah kita dengan mempersiapkan diri. Siapkan Alkitabnya, siapkan kidung cerianya. Namun sebelumnya, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan berkati untuk ibadah kami ini, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita berdiri dan bernyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih
Mazmur. Untuk itu adik-adik dibuka ya kitabnya dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini panjang umur untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali ya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dan adik-adik Kak Ika minta untuk bangkit berdiri. Ya, sudah berdiri semuanya, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami akan membacanya bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan yang tolong kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca, dan Tuhan mampukan kami untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dan juga untuk kakak kami yang akan menyampaikannya, biarlah Tuhan yang berikan hikmat, dan biarlah apa yang dikatakannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4. Imamat itu ada di Perjanjian Lama. Kita Perjanjian Lama buka dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan membacakan dan adik-adik membaca dari Alkitab masing-masing, menyimak ya. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabat. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Apa yang diceritakan di Imamat 19 ini tadi yang kita baca? Ya, itu menceritakan tentang apa yang diminta atau diperintahkan Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa? Yuk kita baca dari Imamat 19 ayat 2.
kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, apa itu kudus? Siapa yang tahu tentang kudus? Apa itu kudus? Ya, kudus itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak jahat, dan memikirkan segala sesuatu yang baik, merencanakan segala sesuatu yang baik, taat kepada perintah Allah, taat kepada orang tua, sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan hidup kudus. Nah, inilah yang diminta Allah kepada jemaat di Israel, kepada jemaah di Israel, kepada orang-orang di Israel untuk hidup kudus. Kenapa mereka harus hidup kudus? Karena Tuhan Allah yang mereka sembah itu adalah kudus. Nah, terus kemudian apa lagi yang diminta Allah untuk supaya Musa menyampaikan pada jemaah Israel? Dikatakan lagi yang ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Oh, menyegani ibunya dan ayahnya, apa ya maksudnya menyegani? Maksudnya adalah setiap bangsa Israel harus hormat kepada ayahnya dan ibunya. Ya, karena ayahnya dan ibunya ini adalah diberikan Tuhan untuk memelihara, untuk mengasuh anaknya, untuk mengasuh orang-orang Israel. Oleh sebab itu kita atau bangsa Israel ini harus hormat kepada ayahnya dan ibunya. Harus taat, ya. Itu disebutnya menyegani, ya. Dan kemudian apa lagi? Dan memelihara hari Sabat. Nah, memelihara hari Sabat itu apa? Hari sesudah Allah berhenti menciptakan. Nah, itu disebut hari Sabat. Nah, sampai sekarang harus diperingati hari Sabat itu, harus mau dipelihara, yaitu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sekarang memakainya dengan hari Minggu, ya. Nah, hari Minggu itu kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kenapa harus menghormati orang tua? Kenapa harus memelihara hari Sabat? Kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, seperti bangsa Israel percaya pada Tuhan, ya kita harus taati apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu menyegani orang tua dan memelihara hari Sabat. Terus kemudian yang terakhir, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Nah, itu dikatakan bahwa kita umat Israel tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala-berhala itu bisa berupa patung-patung yang dibuat oleh bangsa Israel. Ada yang dari emas, ada yang dari batu, dan mereka menyembahnya. Nah, Tuhan gak mau itu, karena patung-patung itu gak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya patung. Sementara Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan isi dunia ini dan sejagat raya, itulah yang Allah yang harus kita sembah, bukan menyembah berhala-berhala, menyembah pohon, tanaman, menyembah patung dan segala macam. Itu kita tidak boleh lakukan. Kita hanya boleh menyembah Allah. Dan kemudian kita juga tidak boleh membuat patung. Nah, seperti bangsa Israel membuat patung, misalnya dari emas yang cair dituang sehingga menjadi patung. Nah, itu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Kenapa Tuhan tidak ingin kita lakukan itu? Karena Tuhan katakan lagi, akulah Tuhan Allahmu. Jadi kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, akulah yang harus engkau sembah, bukan berhala. Nah, adik-adik, ini adalah sebagian dari 10 perintah Tuhan. Sebagian daripada 10 perintah Tuhan. Nah, ini adalah gambar Nabi Musa, di mana Nabi Musa memegang 2 loh batu. Ya, 2 loh batu ini isinya adalah 10 perintah Tuhan, ya, 10 perintah Tuhan. Nah, ini Nabi Musa. Nah, inilah yang diminta oleh Tuhan kepada Musa untuk menyampaikannya kepada bangsa Israel, untuk senantiasa menjaga kekudusan, taat pada orang tua, hormat pada orang tua,
tidak menyembah berhala. Nah, kemudian itu tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel, tapi juga untuk kita. Ya, karena kita juga percaya kepada Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan. Kak, bagaimana sih kita bisa hidup kudus, Kak? Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kudus? Oh, adik-adik, untuk hidup kudus pertama adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di mana, Pak? Kak, kita bisa tahu perintah Tuhan? Di sini, di Alkitab ini kita bisa tahu semua perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus membaca kitab ini untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Terus kemudian apalagi, Kak, yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa lakukan dengan cara berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Ya, berdoanya bukan cuma kalau mau makan kita baru berdoa, enggak ya. Kita harus berdoa misalnya pagi-pagi kita berdoa, atau saat dimana kita saat susah kita berdoa, kita sakit kita berdoa, atau bahkan kita senang kita berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Nah itu. Terus apa lagi, Kak, yang bisa kita lakukan? Taat pada orang tua, seperti tadi yang diperintahkan di Alkitab ya, taat kepada orang tua. Misalnya mamanya bilang, kamu bantuin mama ya untuk merapikan rumah misalnya. Terus nggak mau, nggak mau mah, aku capek, aku mau main HP aja begitu. Wah, itu boleh nggak gitu? Nggak boleh nih, lihat nih. Ini dia ada anak dua, dia membantu mama papanya tuh, mama papanya lagi bekerja. Terus kemudian lagi bekerja, kemudian anak-anaknya dua-duanya bantu, yang perempuan bantu main cuci piring, yang laki-laki membantu menyapu. Nah, papanya juga lagi bikin tempat ya, penyimpanan. Nah, ini semua namanya anak dua ini taat. Apa yang diperintahkan orang tuanya taat. Nah, terus kemudian apalagi, Kak, yang bisa kita lakukan? Selain taat pada orang tua, kita juga harus tadi tuh yang Kak Ika bilang, selain baca Alkitab, berdoa, terus kita harus rajin apa nih? Pergi beribadah. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa ibadah ke gereja, Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa ibadah secara daring ya. Kita tetap bisa beribadah. Sediakan waktu untuk beribadah. Kalau hari Minggu, jangan cuma tidur. Aku ngantuk mah. Aku nggak mau ibadah. Aku ngantuk. Atau aku mau main bola. Aku mau nonton TV. Atau mau main HP. Enggak. Kita harus menyediakan waktu untuk beribadah, seperti tadi yang diperintahkan pada bangsa Israel, yaitu menguduskan hari Sabat ya, hari Sabat. Apa tadi istilahnya? Kita harus memelihara hari Sabat ya. Nah, adik-adik, dengan beribadah ini berarti kita sudah memelihara hari Sabat. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan misalnya ini bermain bersama-sama dengan teman-teman, tidak berantem nih, contohnya nih, bermain bersama-sama tapi tetap memakai masker nih ya, karena kondisi sekarang ini ya, tetap memakai masker. Jadi kita harus bermain bersama, tidak berantem. Terus kemudian apalagi, Kak? Misalnya juga nih, lihat anak ini, karena dia baik, dia selalu berdoa nih, mau main bola aja dia berdoa. Nah, dia berdoa, teman-temannya sampai bingung, kok dia berdoa dulu? Tapi itu adalah contoh yang baik. Dengan demikian dia mengajarkan atau memberi contoh yang baik pada teman-temannya untuk berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan kemudian apalagi yang bisa dilakukan, Kak? Ini contoh baik juga nih, ada orang tua yang susah jalan ya. Kemudian anak laki ini apa? Anak laki ini dia membantu orang tua ini, karena mungkin orang tua ini jalannya udah susah. Nah, jadi dia bantu ya. Nah, itu perbuatan yang baik.
Terus apa lagi? Banyak ya, misalnya tidak berantem, tidak rebutan mainan. Siapa yang suka rebutan mainan? Suka rebutan mainan nih, nggak mau ngalah, nggak mau berbagi. Terus akhirnya temennya dibikin nangis tuh temennya karena rebutan mainan. Siapa yang suka gini? Jangan ya, harus main bersama-sama, tidak rebutan ya. Dan jangan juga berantem sama temennya. Terus kemudian Kak Ika juga punya gambar lagi nih, perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik lagi nih apa? Ini temennya diketawain. Tuh kasihan tuh temennya sendiri, bukannya diajak main malah ditertawakan ya. Gak boleh begini. Terus ini apa? Ini lebih parah lagi. Temennya ditonjok. Ya, temennya ditonjok sampai jatuh tuh. Boleh begini? Ini nggak boleh. Ini perbuatan yang jahat. Nah, ini adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak kudus. Ya, ini yang tidak kudus. Dan ada lagi nih, Kak Ika punya gambar satu lagi. Nih, ada temennya yang jatuh. Malah ditertawakan. Nih, malah ditertawakan sama temennya. Ya nggak? Malah ditertawakan. Boleh begini? Gak boleh. Kalau ada teman yang jatuh atau celaka, kita harus bantu ya, bukan harus menolong, bukannya menertawakan. Ini gak baik begini. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, hidup kudus itu diperintahkan Allah kepada bangsa Israel. Itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kudus sehingga apa? Sehingga apa sih Kak? Kalau kita hidup kudus itu terus apa yang kita dapatkan? Ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, baca firman, taat sama orang tua. Nah, itu kita membuat Tuhan senang terhadap kita. Dan kita juga jadi tidak berdosa. Ya, tapi kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak taat sama Tuhan, tidak taat pada orang tua, nanti kita malah jadi jatuh ke dalam dosa. Ya, dan itu tidak baik. Nah, makanya Tuhan mengingatkan bangsa Israel, juga Tuhan mengingatkan kita untuk hidup kudus, tidak menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus, Allah kita yang kudus. Tidak membuat patung, terus tapi mau memelihara hari Sabat, taat sama orang tua. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya adik-adik, tapi juga Kak Ika diingatkan oleh Tuhan. Yuk, kita mulai sekarang sama-sama untuk melakukan hal yang baik. Kalau yang kemarin-kemarin perbuatan kita masih buruk, kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk melangkah lebih baik lagi, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk aktivitas anak TK, ini kakak punya gambar ya. Nanti adik-adik mewarnai ya gambar yang kakak kasih, oke? Adik-adik, untuk aktivitas anak kecil dan anak tanggung, cari kata kitab perjanjian baru ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa absensi ya. Untuk kata kuncinya adalah kekudusan. Untuk merespon firman, mari kita bernyanyi kembali. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia
teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam usahanya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, agar kami sebagai penerus bangsa dapat bertumbuh sehat dan kelak dapat membangun negara ini menjadi negara maju dalam pendidikan, teknologi, terlebih lagi menjadi bangsa yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami selanjutnya. Berkatilah gereja kami dan gereja yang ada di seluruh dunia yang tengah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Kakak Layan, serta jemaat-Mu. Hindarilah mereka dari roh jahat dan hindarilah mereka juga dari mara bahaya. Dan bimbinglah mereka kepada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami yang sudah merawat kami dari kecil hingga besar. Berilah mereka umur panjang dan selalu sehat. Berilah mereka rezeki. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan bagi teman-teman, oma, opa, dan orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka sehingga mereka mendapat kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah doa kami. Kiranya Engkau Engkau telah mendengarkan doa adik-adik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai mereka, Engkau telah memberikan mereka kesehatan, sehingga Tuhan mereka dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami walaupun secara daring. Tuhan Yesus, Engkau juga kiranya memberkati mereka dalam usaha mereka belajar, walaupun mungkin mereka belajar masih di rumah atau sebagian mungkin sudah ada yang datang ke sekolah. Tuhan menyertai mereka bagaimanapun cara mereka belajar dan dimanapun mereka belajar. Tuhan pimpin agar mereka tetap dapat bersemangat untuk belajar. Demikian juga mereka tetap dapat bersemangat untuk beribadah kepada Engkau Tuhan di hari Minggu, dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan pimpin kami semua agar semakin banyak anak-anak yang rindu datang pada Engkau untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga sertai adik-adik kami ini agar dalam kehidupan mereka boleh hidup kudus, agar mereka dapat membedakan mana yang baik yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak baik yang tidak boleh mereka lakukan. Dan biar mereka boleh taat kepada orang tuanya, tapi terlebih lagi taat kepada Engkau. Pimpin adik-adik kami ini Tuhan agar dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang menjadi terang bagi dunia ini dan juga dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh ya adik-adik, ada info ya. Untuk adik-adik Layan dan mama papa, besok kalau ada yang mau mengumpulkan celengan persembahan, bisa ketemu kakak-kakak ya di gereja dari jam 10:30 sampai 11:30 ya. Jangan lupa. Mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi adik-adik. Mari kita bernyanyi. Ku beri persembahan pada Tuhan
kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami ini, kiranya berguna bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menuntun kehidupan kita. Mari kita bernyanyi. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 345 dengan sikap berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy